Hari ini kita akan terus mempelajari tentang kekuatan yang sangat perlu kita semua ketahui. Sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan lagu yang berjudul Bila Pandang Salib Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Minggu 5 Juli 2026. Pelajaran yang kedua di Triwulan yang ketiga. Judul pelajaran Sekolah Sabat kita untuk hari ini adalah Injil Salib. Paulus berkata bahwa pekabaran salib adalah kekuatan Allah bagi kita. Tidak mengherankan jika Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan, adalah pusat dari khotbahnya. 1 Korintus 2 ayat 2. Bacalah 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 31. Poin penting apakah yang disampaikan Paulus di sini? 1 Korintus 1 ayat 17 sampai 31. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah,
hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Dalam 1 Korintus 1 ayat 18-31, Paulus membahas pertentangan antara kebodohan manusia dan hikmat ilahi. Salib memiliki kuasa untuk menunjukkan yang terburuk dari manusia dan yang terbaik dari Allah. Bagian dari 1 Korintus ini diperkenalkan oleh pernyataan dalam 1 Korintus 1 ayat 17. Karena salib Kristus tidak boleh dipisahkan dari kuasanya. Pekabaran salib harus menempati tempat sentral dalam khotbah kita. Paulus berkata bahwa ia diutus bukan untuk membaptis tetapi untuk memberitakan Injil salib. Pernyataan ini memerlukan dua pengamatan penting. Pertama, kata kerja Yunani yang diterjemahkan sebagai mengutus adalah apostelo yang berasal dari akar kata yang sama dengan kata rasul. Jadi, tugas mendasar kerasulan Paulus adalah pemberitaan Injil. Kedua, perkataan Paulus tentang baptisan tidak berarti bahwa baptisan itu tidak penting atau setidaknya tidak sepenting pemberitaan Injil. Sebaliknya, ia sedang menegur mereka yang mempermasalahkan siapa yang melakukan pembaptisan, bukannya berfokus pada pribadi, yaitu Yesus yang ke dalam namanya mereka telah dibaptis. Dengan hikmat perkataan, Paulus tidak menyeratkan bahwa pidato yang fasih itu buruk dengan sendirinya. Intinya adalah bahwa hikmat manusia tidak boleh mengaburkan pekabaran salib. Frasa ini mengacu pada retorika Yunani Romawi. Di Athena, Paulus menggunakan logika, ilmu pengetahuan, dan filsafat, tetapi ini hanya menghasilkan sedikit buah. Jadi, ia mengambil keputusan untuk mengikuti rencana pekerjaan yang lain di Korintus dalam usahanya untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak memperhatikan dan bersikap acuh tak acuh. Ia mengambil keputusan untuk menghindarkan perbantahan dan perbincangan yang rumit dan tidak mengetahui apa-apa di antara orang Korintus selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Dalam hal apa sajakah ceramah yang rumit dapat mengaburkan pekabaran salib? Mengapa pemberitaan tentang Yesus Kristus dan Dia yang disalibkan menghasilkan lebih banyak buah di Korintus daripada logika, ilmu pengetahuan, dan filsafat di Athena? Namun, mungkinkah ada saat-saat di mana logika, filsafat, dan ilmu pengetahuan dapat membantu dalam memberitakan Injil? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah yang maha mengetahui. Terima kasih untuk pelajaran hari ini, di mana kami dapat belajar tentang Injil salib, di mana kami dapat belajar bagaimana pekabaran tentang Injil salib, pekabaran yang langsung kepada intinya, yang dapat menolong agar umatmu lebih mengerti tentang Injil salib itu daripada hal-hal yang dapat merumitkan dengan cara yang kami sering pikir lebih baik untuk mengabarkan firman. Tuhan, jangan biarkan kami mengikuti hikmat kami sendiri, tapi mampukanlah kami untuk dapat selalu bergantung kepadamu, terutama di saat kami mengabarkan akan firman-Mu
kepada siapapun di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk janji-Mu Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami, menuntun kami dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sahabat Minggu 5 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sahabat selanjutnya. Tuhan memberkati.